Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Bagaimana ya kabarnya anak-anak solih pada pagi hari ini? Ustazah harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala ya. Amin. Baik anak-anak solih, sudah siap untuk belajar? Hal yang perlu kalian lakukan sebelum belajar yaitu yang pertama, silakan siapkan bukunya. Hari ini kita akan belajar bahasa Jawa. Jadi silakan siapkan buku bahasa Jawanya ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa berdoa anak-anak solih agar Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dalam belajar. Dan yang terakhir, tetap semangat ya anak-anak solih. Dimanapun dan dengan siapapun kita belajar hari ini, kita harus tetap semangat. Meskipun sampai saat ini kita masih belajar dari rumah. Sudah siap anak-anak solih? Kita mulai ya. Ukoro aknyo. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang ukoro aknyo yang ada pada ulangan 5 atau yang ada pada bab 5 ya. Apa itu ukoro aknyo? Ada yang tahu? Nah, ukoro aknyo atau kalimat perintah adalah ukoro kang isine merentah marang wong liya supaya nindakake penggawean. Artinya, ukoro aknyo atau kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain agar melakukan suatu kegiatan atau suatu tindakan. Jadi ukoro aknyo atau kalimat perintah itu adalah sebuah kalimat yang akan digunakan untuk membuat orang lain, memerintahkan, menyuruh orang lain untuk berbuat sesuatu kegiatan. Nah, itu adalah ukoro aknyo. Gatekno pacelaton iki. Jadi perhatikan percakapan berikut ini ya anak-anak solih agar kalian lebih memahami tentang ukoro aknyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Weni gantiin kelambi seragame banjur maem. Mbak Weni ganti baju seragamnya kemudian makan. Nggih Bu. Sawise maem banjur rapino mejane. Nggih Bu. Jadi sesudah makan kemudian rapikan mejanya. Iya Bu. Nah, itu adalah percakapan singkat antara Mbak Weni dan juga Ibu. Nah, pada percakapan tersebut terdapat ukoro aknyo atau terdapat kalimat perintah. Nah, yang manakah kalimat perintahnya? Nah, kalimat perintah yang ada pada percakapan tersebut tadi diucapkan oleh Ibu, yaitu yang pertama, Mbak Weni gantiin kelambi seragame banjur maem. Nah, kalimat tersebut menyuruh Mbak Weni, Ibu menyuruh Mbak Weni untuk mengganti baju seragamnya, kemudian makan. Nah, selain itu masih ada lagi, yaitu sawise maem banjur rapino mejane. Nah, setelah makan kemudian rapikan mejanya. Jadi Ibu menyuruh Mbak Weni nanti kalau sudah selesai makan itu Mbak Weni harus merapikan mejanya. Nah, itu adalah contoh ukoro aknyo yang ada pada percakapan antara Mbak Weni dan juga Ibu tadi ya. Nah, sekarang kita akan melihat ciri-cirinya ukoro aknyo. Ciri-cirine ukoro aknyo. Nah, perhatikan kedua kalimat yang diucapkan oleh Ibu tadi. Kira-kira cirinya bagaimana ya ukoro aknyo itu atau kalimat perintah itu? Nah, ciri yang pertama yaitu nggunakake tondo seru ya, tondo seru ing pungkasane ukoro. Jadi ciri-cirinya ukoro aknyo atau kalimat perintah itu menggunakan tanda seru yang ada di akhir kalimat. Nah, bisa kalian lihat di situ ya. Nah, ini untuk kalimat yang pertama diakhiri dengan tanda seru. Ya, bisa kalian lihat di situ di ujung tanda panahnya.
Kemudian yang ini juga, kalimat yang kedua juga diakhiri dengan tanda seru. Nah, itu ciri-ciri yang pertama dari ukara aknya atau kalimat perintah. Kemudian ciri yang kedua, gunakake panambang atau akhiran o, en, no, utawa ono. Ya. Jadi menggunakan akhiran. Akhiran itu akhir katanya itu ada o, en, no, utawa ono. Maksudnya apa Ustazah? Perhatikan. Mbak Weni gantian en. Nah, ini ya gantian. Nah, gantian itu adalah contoh kata perintah, gantian. Berarti diakhiri dengan en ya, gantian. Kemudian pada kalimat yang kedua ada rapino. Nah, rapino berarti diakhiri dengan huruf no ya, akhiran no, rapino. Nah, itu adalah kalimat perintahnya atau kata perintahnya yang ada pada kalimat tersebut. Maksudnya begitu ya anak-anak sholi. Jadi ciri-ciri ukara aknya atau kalimat perintah itu yang pertama diakhiri dengan tanda seru pada akhir kalimatnya ya. Kemudian menggunakan panambang atau akhiran o, en, no, utawa ono ya. Itu ya, ingat ya, ada dua ciri-cirinya. Selanjutnya tulodo ukara aknya, contoh dari ukara aknya. Saya akan memberikan contoh ukara aknya. Yang pertama, akhiran o. Jadi untuk yang akhiran o, contohnya aduso bariki. Nah, aduso itu artinya menyuruh untuk mandi ya. Aduso bariki. Kemudian contoh yang kedua, bariso sing rapi. Nah, bariso. Jadi disuruh untuk baris, bariso diakhiri dengan o ya. Bariso sing rapi. Tuh. Kemudian contoh yang kedua yang akhiran no. Akhiran no contohnya jupukno buku iku. Nah, jupukno berarti kan diakhiri dengan no ya. Jupukno buku iku. Itu artinya menyuruh untuk mengambilkan buku. Kemudian contohnya lagi ucapno donga. Nah, ucapno itu menyuruh untuk mengucapkan doa ya. Dan lihat di akhir kalimat juga diakhiri dengan tanda seru ya anak-anak sholi. Kemudian yang ketiga akhiran en. Contohnya gosoen papane. Nah, gosoen akhirannya en ya, artinya hapuslah papannya, disuruh untuk menghapus. Kemudian bukaan bukumu. Nah, bukaan en diakhiri en ya. Nah, itu disuruh untuk membuka buku. Kemudian yang empat akhiran ono. Contohnya saponono latare, artinya sapulah halamannya. Saponono itu menyuruh untuk menyapu. Kemudian rewangono bapak. Nah, bantulah bapak, artinya begitu ya. Jadi itu adalah kalimat atau ukara yang menyuruh untuk membantu bapak. Rewangono, bantulah bapak. Nah, seperti itu ya anak-anak sholi. Sudah paham kan contoh dari ukara aknya atau kalimat perintah? Nah, sekarang gawe ukara aknya. Misalnya, yen koncomu gawe reget saenggon-enggon. Jadi misalnya ada temanmu yang membuang sampahnya itu sembarangan. Kira-kira ukara aknya atau kalimat perintah yang kamu ucapkan untuk temanmu apa ya anak-anak sholi? Nah, contohnya ukara aknya yang bisa kalian ucapkan yaitu buangan regete ing tong sampah. Nah, itu kalian menyuruh teman kalian untuk membuang sampahnya pada tong sampah. Kata-kata yang digunakan buangan. Nah, buangan akhirannya en. Kemudian buangan regete ing tong sampah diakhiri dengan tanda seru. Nah, seperti itu ya caranya membuat ukara aknya. Lagi Ustazah kasih contoh. Yen kancamu nalika diulang rame dhewe. Nah,
ketika temanmu diulang atau diajari itu rame sendiri, dia tidak mau mendengarkan. Nah, kira-kira ukoro aknyonya atau ukoro perintahnya bagaimana ya anak-anak soli? Ya, rungokno ngendikane ustazah. Nah, rungokno itu artinya dengarkanlah. Jadi kalian menyuruh untuk teman kalian untuk mendengarkan. Rungokno diakhiri dengan no ya. Kemudian rungokno ngendikane ustazah, diakhiri kalimatnya diakhiri dengan tanda seru. Kemudian yang ketiga, yen koncomu males sinau. Nah, kira-kira ukoro aknyo atau kalimat perintah apa ya yang bisa kalian ucapkan untuk teman kalian itu? Ya, boleh sinau ben pinter. Sinau ben pinter diakhiri dengan o. Sinau ben pinter, belajarlah supaya pintar. Nah, seperti itu ya anak-anak soli. Ketika kita membuat ukoro aknyo, jadi perhatikan diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian pada kata perintahnya itu diakhiri dengan bisa dengan o, en, kemudian no dan ono. Seperti itu ya anak-anak soli. Nah, baik anak-anak soli, jazakumullahu khairan. Anak-anak soli sudah mendengarkan penjelasan ustazah mulai dari awal sampai akhir. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami materi ya anak-anak soli. Ustazah Alfi mohon maaf jika selama menjelaskan ada salah-salah kata. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.